pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak lain karena tidak memenuhi prestasi yang semestinya dia penuhi, maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan upaya gugatan terhadap pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ISB sekalian, berjumpa lagi di channel ISB Law Center, konten edukasi hukum yang mencerahkan. Sobat ISB, apakah kita pernah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian dalam hubungan bisnis misalnya, baik itu secara personal maupun atas nama perusahaan, jika kita memiliki perusahaan? Tentunya dalam setiap aktivitas bisnis kita pernah mungkin mengalami atau melihat ada seseorang atau satu institusi perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya. Bila terjadi hal demikian, maka itu akan berimplikasi secara hukum, akan memiliki implikasi hukum itu sendiri. Dalam hukum, gitu ya, itu disebutnya adalah tindakan wan prestasi, gitu ya. Wan prestasi itu sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dijelaskan bahwa tindakan wan prestasi adalah salah satu bentuk kelalaian karena tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi pada prinsipnya bahwa tindakan wan prestasi itu harus selalu didasarkan pada perjanjian sebagaimana diatur di dalam akta perjanjiannya itu sendiri. Jadi akta perjanjian itu pada prinsipnya dibuat oleh kedua belah pihak. Dan isi dari perjanjian itu sebetulnya sangat bergantung pada kepentingan dari kedua belah pihak itu sendiri, asalkan syarat perjanjian sebagaimana diatur di dalam undang-undang itu terpenuhi. Nah, dalam hal ini negara kita Indonesia masih berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ diuraikan beberapa syarat sahnya sebuah perjanjian. Nah, akan tetapi permasalahan hukum itu bisa muncul manakala salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu ingkar terhadap isi dari perjanjian itu sendiri. Oleh karenanya, pihak yang mengingkari terhadap isi perjanjian itu bisa dikatakan telah melakukan tindakan wan prestasi. Nah, tindakan wan prestasi itu bisa jadi adalah satu perbuatan yang semestinya dia lakukan berdasarkan perjanjian, tapi dia tidak lakukan. Semestinya dia penuhi kewajiban, tapi dia tidak penuhi. Apakah juga misalkan dia penuhi tapi sebagian yang dipenuhinya? Ataukah misalkan sama sekali dia tidak memenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan? Nah, itu bisa dikatakan sebagai wan prestasi. Oleh sebab itu, maka bagi para pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak lain karena tidak memenuhi prestasi yang semestinya dia penuhi, maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan upaya gugatan terhadap pihak lain. Nah, Sobat ISB sekalian, kita tentu mengingat persoalan ataupun permasalahan yang terjadi antara artis ternama yaitu Nikita Mirzani ya, yang saat ini dikabarkan melayangkan gugatan wan prestasi kepada Reza Gladys di bulan Mei yang lalu, gitu ya. Karena dianggap bahwa Reza Gladys itu tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara pihak Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Jadi perjanjian yang dibuat oleh Nikita Mirzani dan Reza Gladys itu kaitannya dengan isi berupa konten promosi yang itu dibuat selama 1 tahun terhitung mulai November 2024 sampai 2025. Nah, terlepas apakah ini bagian daripada strategi Nikita Mirzani untuk melakukan serangan balik terhadap Reza Gladys yang sebelumnya telah melaporkan Nikita Mirzani ke
institusi kepolisian Republik Indonesia gitu di tahun yang lalu 2024 yang mengakibatkan menjadi tahanan kepolisian karena dianggap bahwa Nikita Mirzani diduga telah melakukan tindakan pemerasan yang nilainya cukup fantastis sampai 5 miliar dan itu kemudian disita oleh pihak aparat penegak hukum dan hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, hal ini juga memantik perlawanan daripada Nikita Mirzani untuk melakukan upaya gugatan non-prestasi terhadap Reza Gledys. Bahkan menuntut uang tersebut dikembalikan karena menjadi hak daripada Nikita Mirzani itu sendiri. Nah, tentunya ini masih dalam proses penegakan hukum. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Tentunya kita tidak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Itu akan sangat bergantung nanti proses peradilan yang dijalankan. Kita akan menunggu sampai sejauh mana proses ini berjalan. Karena benar ataupun tidak, peristiwa yang dituduhkan kepada kedua belah pihak itu akan sangat bergantung pada putusan pengadilan. Yang nanti tentunya putusan yang dianggap benar ataupun salah ketika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah tertutup kemungkinan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak. Oleh sebab itu maka kita harus bisa memilah mana yang disebut uang prestasi ataukah pemerasan gitu ya. Dua hal ini bisa saja terjadi dan tentunya ini akan saling menafikan satu sama lain. Bila terbukti pemerasan maka wan prestasi itu tidak terjadi dan bila wan prestasi itu terbukti maka bisa jadi itu adalah bukan pemerasan. Namun sebetulnya dua pasal atau dua rezim hukum ini cukup berbeda juga. Kalau kita melihat misalkan wan prestasi itu diatur di dalam KUH Perdata gitu ya, yang unsur-unsurnya sudah sangat jelas apa saja yang disebut dengan unsur wan prestasi. Ketika para pihak tadi lalai untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Tapi kalau pemerasan itu sebetulnya rezim hukum pidana yang diatur di dalam KUH pidana. Tepatnya pada pasal 368 yang unsur-unsurnya meliputi barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, maka itu disebut dengan pemerasan. Jadi poinnya pemerasan itu ada selalu harus terpenuhi unsur yang sebagaimana diuraikan tersebut, gitu ya. Salah satunya adalah cara yang dilakukan oleh pelaku, terduga pelaku, itu adalah harus terpenuhi unsur kekerasan atau setidak-tidaknya adalah ancaman kekerasan. Oleh karena itu, menurut Sobat ISB, mana sekiranya fakta yang sesuai dengan hukum, silahkan beri komentar. Salam bahagia untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.